hari ini. Yang saya banggakan para peserta praktisi mengajar tahun 2023. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada acara pada sore hari ini. Salawat serta salam juga tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat menghadiri acara pada sore hari ini. Ya, baik pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Wardatul Jannah, selaku pembawa acara mengucapkan selamat datang kepada teman-teman dan juga kepada Mas Aldo pada praktisi mengajar di kampus dengan tema manajemen perusahaan perkebunan kelapa sawit. Jadi di sini ada beberapa susunan acara yang akan kami lakukan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pemaparan materi, dan yang terakhir yaitu diskusi dan tanya jawab dilanjut dengan dokumentasi dan penutup seperti itu. Baik teman-teman dan juga kepada Mas Aldo memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik untuk acara yang kedua yaitu pemaparan materi oleh Mas Aldo. Nah, jadi pemaparan materi ini, sebelum pemaparan materi ini mungkin biar kita lebih kenal lebih dalam sama Mas Aldo gitu ya. Jadi saya izin membacakan CV dari Mas Aldo terlebih dahulu. Oh iya iya boleh. Ya, jadi nama hmm, berapa kedua? Ya, jadi nama lengkap dari Mas Aldo ini adalah Aldo Dwi Akbar. Lahir pada tanggal 8 Desember 1999. Jadi Mas Aldo ini masih sangat muda. Ya, untuk kontak, email, dan juga alamatnya bisa teman-teman baca sendiri ya. Nah, di sini ada profil singkat dari Mas Aldo Dwi Akbar, di mana merupakan seorang fresh graduate yang berpengalaman dalam memanajemen SDM dan mengambil keputusan. Terbiasa bekerja dalam tim berdasarkan pengalaman organisasi dan sering menempati posisi kepanitiaan, memahami alur pekerjaan dari sebuah departemen dalam organisasi. Aktif mengikuti seminar-seminar kepemimpinan serta terjun langsung dalam kegiatan untuk mengasah keberanian dan kepercayaan diri dalam memimpin. Nah, untuk pengalaman kerja Mas Aldo ini ada dua. Pertama itu di bulan Mei pada tahun 2021, Mas Aldo ini bekerja sebagai asisten Afdeling 2 Kebun Pangkatan KPT di PT Rantau Sinar Karsa. Dan pada bulan Juni 2021 sampai sekarang bekerja sebagai asisten Afdeling 3 Kebun Batu Anam KBA PT Gunung Melayu. Nah, untuk pendidikannya sendiri, Mas Aldo ini di Ahli Madya Teknologi dan Manajemen Produksi Perkebunan, Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor pada tahun 2017 sampai 2020. Dan untuk keahlian utama dari Mas Aldo ini ada negosiasi dan juga manajemen SDM. Dan untuk skill yang dimiliki Mas Aldo, di sini ada bahasa Indonesia, English, perencanaan, proyek olahraga, untuk minat dan hobinya ada teamwork, futsal, dan bulu tangkis. Nah, untuk proyek dan organisasinya sendiri ini, pada tahun 2019, Mas Aldo ini pernah menjadi steering komite dan juga ketua Departemen Olahraga dan Seni Budaya. Dan pada tahun 2018, Mas Aldo ini pernah menjadi ketua divisi pertandingan dan penanggung jawab kontingen. Nah, jadi Mas Aldo ini memang sangatlah muda, tapi pengalamannya itu sangat banyak. Seperti itu ya, Mas. Saya akan menunjuk. Ya, mungkin sekian pemaparan CV dari Mas Aldo. Langsung saja ke pemaparan materi, Mas. Nah, jadi sebelum pemaparan materi ini, Mas, saya izin bertanya. Untuk sistem diskusinya itu, apakah akan dilaksanakan di akhir setelah pemaparan materi atau akan dilaksanakan ketika materi berlangsung? Jadi, teman-teman itu langsung bertanya ketika pemaparan materi berlangsung, Mas. Saya lebih senang aktif ya, maksudnya sembari kita menjelaskan, ntar ada yang mau bertanya langsung bertanya aja, karena saya buat nanti materinya tuh padat gitu, saya rangkum. Jadi kita mending ngobrol aja sih, lebih enak, lebih aktif kalau di akhir kan.
agak kaku ya. Jadi kita sambil jalan aja enak. Ya, oke. Jadi kepada teman-teman nanti kalau misalkan ada yang dibingungkan, bisa langsung bertanya kepada Mas Aldo seperti itu ya. Oke, udah paham? Oke. Baik, waktu dan tempat saya persilakan untuk waktu dan layar saya persilakan kepada Mas Aldo. Silakan Mas. Share screen-nya dikasih. Kayaknya di disable. Share screen. Ya, jadi udah jelas belum slide-nya? Halo, halo, slide-nya udah jelas? Mari siap. Sudah ya. Sudah, Mas. Oh, sudah ya? Oke, saya. Oke, udah bisa saya mulai? Sudah. Oke ya, saya mulai ya. Sebenarnya saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selamat sore semuanya. Jadi sebelum saya mulai materi singkat saya ini, ya saya izin memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Aldo Dwi Akbar. Saya lahir di Dolok Ilir tanggal 8 Desember tahun 99. Saat ini usia saya masih 23 tahun. Ya, saya alumni dari Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Ya, jadi di sini saya kemarin mendapat eh, ajakan untuk mengisi materi ini, berbagi pengalaman untuk teman-teman semua. Ini saya manggilnya teman-teman ya. Oke, jadi selama ini saya menjabat sebagai asisten afdeling 3 di Kebun Batu Anam PT Gunung Melayu di tepatnya di Asia Negeri. Untuk teman-teman semua mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu Asia Negeri ataupun banyak mungkin yang belum. Ya, kalau boleh tahu saya mau nanya dulu. Sebelumnya udah pernah ke kebun sawit atau udah pernah melihat kebun sawit? Belum pernah. Belum. Ya, mic-nya boleh dihidupin aja. Kita repot, maksudnya hidup mati mic-nya hidupin aja ya. Ya, jadi saya sudah 2 tahun bekerja di Asia Negeri sebagai asisten afdeling. Ah, itu saya dimulai tahun 2020 saya masuk ke training center di Asia Negeri di TC Buatan. Oke, jadi untuk saya ini saya bekerja di perkebunan kelapa sawit itu sebutan untuk seseorang yang bekerja di perkebunan kelapa sawit itu biasanya disebut sebagai planter. Ya, planter ini ada sedikit petikan kalimat dari saya. Planter itu bukanlah sebuah pekerjaan, ya, melainkan seseorang yang memiliki kemampuan manajemen yang baik, berjiwa besar, bertanggung jawab, serta visioner. Nah, itu sedikit petikan buat teman-teman semua. Jadi hari ini kita kan materinya tentang manajemen tentang perkebunan kelapa sawit ya, benar ya? Nah, nah. Jadi manajemen kelapa sawit itu yang sudah menurut kami di sini manajemen perkebunan kelapa sawit itu terbagi menjadi dua, ya, menjadi dua. Yang pertama itu kita memanajemen sumber daya manusia, yang kedua itu kita memanajemen sumber daya alam. Jadi tugasnya seorang asisten afdeling itu lebih banyak dia manajemen si sumber daya manusia daripada di sumber daya alamnya. Kenapa? Karena bekerja di perkebunan kelapa sawit, bekerja sebagai asisten afdeling itu sangat sering bersentuhan langsung dengan tenaga kerja, dengan orang banyak, dengan berbagai orang dari berbagai daerah, orang dari berbagai suku, dari berbagai isi pemikiran. Nah, itu kita yang mengelola. Jadi
di sini dalam proses manajemen kelapa sawit itu yang paling penting ya menurut saya itu untuk memanajemen sumber daya manusia. Jadi manusia apa saja sih yang ada di perkebunan kelapa sawit itu ya. Contoh di PT Gunung Melayu ini, di Asia Negeri ini ya itu ada empat jajaran jabatan yang ada di perusahaan ini. Yang pertama itu ada grup manager. Grup manager ini Tes, eh, tes, tes, tes. halo, ya saya lanjut ya. Iya, Mas. Iya, Mas. Ya oke. Jadi di PT Gunung Melayu ini terdapat 4 kebun ya, 4 kebun di mana 4 kebun tersebut dikepalai atau dikomandoi oleh satu grup manajer ya. Jadi di bawah grup manajer itu ada masing-masing manajer yang memimpin kebun-kebunnya tersebut ya. Jadi di sini dari satu PT itu ada 4 kebun. Yang pertama ada kebun Pulau Maria, yang kedua ada kebun Batu Anam, yang ketiga ada kebun Sentral, yang keempat ada kebun Air Tarum. Nah, jadi masing-masing manajer ini memiliki asisten. Ya, asisten itu bisa kita lihat dari suku katanya itu kan terdiri dari kata asis. Asis itu kan yang membantu ya, bantu orang yang membantu manajer. Nah, jadi saat ini posisi saya adalah sebagai asisten. Jadi apa sih sebenarnya kerja asisten itu? Kalau kira-kira udah ada yang pernah dengar nggak atau udah ada yang familiar dengan pekerjaan asisten ini? Belum ada ya, berarti masih pertama pertama kali nih dengar uh, job sebagai asisten afdealing ya. Iya. Ya. Oke, jadi sedikit saya jelaskan mengenai manajemen di afdealing ya. Oke. Jadi di sini saya sebagai asisten afdealing itu memimpin 8 orang mandor dan 3 orang kerani buah. 2 orang kerani buah dan 1 kerani afdeling. Itulah orang-orang yang membantu saya untuk menggerakkan uh, afdeling saya ini. Afdeling saya apa sih kalau dari tadi saya berbicara mengenai afdeling, afdeling, afdeling. Kira-kira ada yang tahu nggak apa artinya afdeling itu ya? Apa? Belum, belum ada yang tahu ya. Belum. Oke, oke. Afdeling itu sebenarnya eh, luas areal atau luasan areal dari suatu perusahaan dari suatu kebun ya dari suatu kebun itu dibagi menjadi 4 wilayah. Nah, jadi wilayah-wilayah tersebut itu dinamakan di sini sebagai afdeling. Nah, saat ini saya dipercaya untuk memegang afdeling 3. Afdeling 3 itu terdiri dari 799 hektar ya di mana terdiri dari 4 tahun tanaman kelapa sawit yang ada di afdeling saya. Jadi pada tanaman tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2010 serta tahun 2011. Jadi di sini di slide ini saya paparkan ada ada peta peta afdeling saya di sebelah kiri atas ya itu di sebelah tabel sebelah kanan itu ada areal statement saya yang saya kuasai, yang saya kendalikan. Itu ada 28 blok dengan luasan 799 hektar yang mana harus saya kelola setiap harinya sepanjang hari. Jadi di slide sebelah kiri bawah itu ada tim saya itu di sebelah kiri saya yang berbaju biru itu Krani Afdeling. Krani Afdeling itu biasa memegang administrasi di bagian afdealing. Itu di sebelah kanan saya ada mandor satu atau biasa di sini kami bilang tangan kanannya asisten. Yaitu yang lainnya yang menggunakan helm kuning itu mandor-mandor saya. Untuk 2 orang yang berbaju orange itu dia adalah kerani buah. Nah, mereka lah yang mengecek kualitas buah yang saya panen setiap hari. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu?
Gimana teman-teman? Belum. Belum? Belum, Mas. Belum? Oke, saya Belum. lanjut. Ya, lanjut. Oke, saya lanjut ya. Oke, ini sedikit mengenai areal statement tentang afdeling. Oke, manajemen perkebunan kelapa sawit itu ada beberapa pekerjaan utama yang kita kerjakan, ya. Itu pertama adalah panen. Ini adalah pekerjaan utama yang ada di perkebunan kelapa sawit. Yang kedua adalah pemupukan, ya. Yang ketiga adalah pemeliharaan. Itu ada pekerjaan tunas, ada pemeliharaan jalan, juga ada pekerjaan lainnya seperti cuci paret, baru ada pekerjaan rehab-rehab perbaikan akses panen untuk pokok-pokok tersebut. Ya, selanjutnya ada pekerjaan pengangkutan. Jadi empat pekerjaan ini adalah empat pekerjaan yang paling sering kita kerjakan di lapangan. Nah, tentunya di empat materi ini, di empat pekerjaan ini ada perencanaan realisasi kerja yang setiap hari kita lakukan. Perencanaan, realisasi serta evaluasi yang kita lakukan. Itulah fungsi dari manajemen. Yang pertama itu di sini kita lihat foto yang sebelah kiri. Nah, itu kegiatan panen. Nah, itu ada antara mandor panen dengan tenaga panennya sedang mengumpulkan buah di tempat pengumpulan hasil. Ya, itu foto kedua yang di tengah itu sedang eh, asisten afdeling, mandor pupuk, serta trainee OJT sedang melakukan simulasi eh, terhadap kegiatan pemupukan, pekerjaan pemupukan, biar pemupukan itu sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di perusahaan. Ya, yang ketiga itu ada foto pekerjaan pemeliharaan, pemeliharaan tunas, ya, dan foto yang di bawah itu adalah foto pekerjaan pengangkutan. Jadi tentunya teman-teman semua sedikit asing mungkin ya saya bilang dengan dengan foto-foto ini atau dengan pekerjaan ini. Jadi sebenarnya eh, itu tadi balik ke yang pertama saya bilang kenapa manajemen perkebunan kelapa sawit itu yang paling penting adalah manajemen terhadap sumber daya manusianya. Nah, ini dari foto ini sudah bisa dilihat gitu. Setiap hari bersentuhan dengan orang banyak, bersentuhan dengan berbagai macam isi kepala, bersentuhan dengan alat tajam, bersentuhan dengan kendaraan, transportasi. Jadi di sini ya memang harus benar-benar fungsi manajemen sangat diperlukan. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Iya. Boleh. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan saya Nida Laskia dengan NIM akhir 1078. Ya. Ya, yang ingin saya tanyakan itu tadi untuk pekerjaan utama di Afdeling itu tadi kan ada empat tadi, panen, pemupukan, pemeliharaan, dan pengangkutan. Kemudian selain itu tadi kan dijelaskan oleh Mas Aldo, itu ada apa setiap harinya itu melakukan ada perencanaan, realisasi, dan evaluasi setiap hari. Nah, yang ingin saya tanyakan itu ini apa dilaksanakannya itu perencanaannya itu mulai kapan seperti itu mungkin kayak pekerjaan dari pekerja itu dimulai kapan kemudian untuk evaluasinya itu juga dilaksanakannya itu bagaimana seperti itu Mas mungkin itu saja terima kasih. Baik. Terima kasih juga untuk pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi, kapan sih kita melakukan perencanaan? Kapan sih kita melakukan evaluasi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita lakukan setiap hari? Kan seperti itu. Jadi, pada dasarnya, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, dasarnya kita adalah membuat rencana kerja tahunan dulu ya untuk pekerjaan pemeliharaan, pemupukan serta pekerjaan lainnya. Itu dasarnya dulu. Kita setiap tahun itu pasti membuat rencana kerja tahunan. Setelah rencana kerja tahunan itu pasti ada rencana kerja bulanan. Setelah itu ada rencana kerja harian. Nah, jadi dari rencana kerja bulanan itu kita realisasikan setiap hari menjadi rencana kerja harian, di mana setiap harinya itu kita sudah tahu pekerjaan apa saja yang akan kita lakukan besok. Nah, balik ke pertanyaannya, perencanaannya itu kapan Pak? Kan seperti itu.
Nah, perencanaan itu kita mulai dari sore hari. Seperti sekarang ini kan jam 4. Biasanya kami melakukan rapat sore atau evaluasi hasil kerja hari ini itu jam setengah 5 bersama mandor-mandor. Ya, jadi saya di sini ada satu kantor afdeling di mana untuk tempat kami merencanakan kerja dan melakukan evaluasi kerja. Pukul 16.30 itu kami memulai kegiatan evaluasi dulu sebelum memulai kegiatan perencanaan. Pertama kami evaluasi dulu. Rencana kerja ini tanggal 13 ya. Contoh rencana kerja tanggal 12 untuk ke tanggal 13. Kita udah buat malam. Hari ini sudah terrealisasi. Hari ini sudah terrealisasi dari jam 7 pagi hingga jam 14.00 tadi kan sudah selesai jam kerja dari pekerja-pekerja kami. Jadi pukul setengah 5 kita melakukan evaluasi kerja. Mana-mana saja item yang tidak dikerjakan, mana-mana saja item yang sudah selesai dikerjakan, atau mana-mana saja item yang belum tuntas dikerjakan. Nah, di situ kami melakukan evaluasi. Kenapa? Apa masalahnya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apa yang membuat kendala sehingga hal itu tidak dilakukan, pekerjaan itu tidak selesai? Disitulah fungsi evaluasi tadi dipimpin oleh asisten afdeling kepada mandornya. Oke, setelah kami melakukan evaluasi, di situ kami melakukan tahap perencanaan hari esok. Itu yang biasa kami bilang rencana kerja harian. Nah, di situ mulai. Pertama, untuk panen dulu. Untuk panen, kita rencanakan besok di blok, dari blok ini sampai blok ini, seluas sekian 150 hektar kita harus panen dengan taksasinya 50 ton atau 70 ton TBS dengan menggunakan 25 tenaga kerja panen, lalu ada 6 orang tenaga muat sawit atau loading buah. Terus besok ada kegiatan apa lagi? Misalnya ada pemupukan. Kita mupuk apa besok? Kalau mupuk itu dia udah ada rekomendasinya sendiri dari tim R&D dari Asia Negeri. Jadi kita tinggal menjalankan saja uh, rekomendasi dari tim R&D ke lapangan. Jadi kita panduannya dari situ kalau untuk pemupukan. Jadi pupuk besok misalnya pupuk RP, pupuk rock fosfat, dia tonasenya sekitar 6 ton 700, perlunya sekitar memakai 17 orang atau 15 orang. Nah, itu kita rencanakan setiap hari. Untuk pekerjaan pemeliharaan, tunas ada berapa orang di blok mana, outputnya berapa, itu kita kelola setiap hari dan kita tuangkan ke rencana kerja harian. Itu untuk perencanaan dan evaluasi kita mulai di sore hari. Sampai sini ada yang mau ditanya lagi? Iya, mungkin ada tanggapan dari Nida. Iya, boleh. Ya, izin menanggapi ya, Mas. Berarti untuk semisal ada pekerjaan yang tidak bisa selesai hari ini, itu berarti direncanakan untuk dikerjakan di besoknya seperti itu ya, Mas? Tentu, kalau ada pekerjaan yang tidak selesai hari ini, harus kita selesaikan besok. Tidak boleh tidak diselesaikan. Iya, Harus Mas. diselesaikan besok. Izin menanggapi berarti kalau bagaimana bila ada permasalahannya seperti kayak di bulan ini harusnya mencapai target target A semisal itu, tapi besoknya itu sudah ganti bulan, sedangkan target tersebut itu tidak bisa terpenuhi seperti itu. Itu bagaimana, ya, Mas? Apakah ada konsekuensi yang ditanggung oleh pekerja-pekerja ini atau bagaimana? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan sangat eh, sangat kena di masing-masing asisten ya. Jadi benar itu. Kalau misalnya kita punya target di bulan Mei, bagaimana kalau tidak tercapai? Apakah ada konsekuensi untuk pekerja? Ataukah ada konsekuensi untuk mandor? Apakah ada konsekuensi untuk asisten? Nah, jadi eh, untuk konsekuensi kepada pekerja itu tidak ada, ya. Karena apa? Tanggung jawab pekerja adalah mengerjakan apa yang sudah direncanakan oleh asisten dan mandor. Jadi di sini yang bertanggung jawab penuh adalah asisten. Kenapa pekerjaan tersebut tidak selesai? Kan seperti itu. Kendalanya apa? Contohnya kekurangan tenaga. Misalnya di bulan Mei kita rencana kerja
membutuhkan tenaga sebanyak 100 tenaga ataupun 100 tenaga kerja. Ternyata selama bulan Mei berjalan itu tenaga kita berkurang. Ada kendala, mungkin ada yang mendapatkan pekerjaan baru di luar sana, ataupun ada yang menikah, tidak memilih untuk meninggalkan pekerjaannya di kebun. Jadi tenaga kerja kita kurang. Otomatis kan untuk mencapai rencana itu kan terkendala seperti itu. Jadi yang bertanggung jawab penuh itu adalah si asisten. Kenapa asistennya bisa tidak mengantisipasi atau tidak langsung membuat jalan bagaimana supaya targetnya itu tercapai. Oke, setelah itu misalnya seperti bulan April kemarin target produksi saya tidak tercapai. Nah, masalahnya karena tenaga panen saya kurang. Nah, di situ langsung dievaluasi gitu. Apa masalahnya? Kenapa produksi kita tidak tercapai? Oke, masalah pertama adalah tenaga panen yang kurang untuk eksploitasi buah. Berapa kekurangannya? Untuk rasio 0,055 itu sekitar 44 tenaga panen yang harus dicukupi di afdeling saya. Sementara saya hanya punya 38, artinya kan kurang 6 orang. Jadi di situ langsung dievaluasi. Oke, action setelah kita evaluasi, nanti di situ asisten akan membuat action plan. Action plan apa yang mau kamu buat di bulan Mei untuk tidak terulang lagi kegagalan di bulan April. Oke, Pak, saya akan mencari tenaga panen saya sebanyak 6 orang untuk mencukupi kebutuhan rasio. Nah, dari mana? Nah, itu yang nanti kita tentukan dari daerah A, dari daerah B, dari daerah C. Intinya yang sudah kita kerjakan dan gagal itu harus kita tanggung jawab di bulan depan dan harus kita perbaiki. Seperti itu. Kalau untuk konsekuensi masing-masing pimpinan mungkin beda, tapi kalau di tempat saya ada konsekuensinya. Ya, kalau kita tidak tercapai sebanyak 3 kali berturut-turut, mungkin kita dikasih surat teguran seperti itu. Artinya kita tidak perform untuk target-target yang kita kerjakan seperti itu. Iya, bagaimana dari Nida? Baik, terima kasih atas jawabannya, Mas. Ada lagi? Katanya lanjut dulu. Ya, gimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Lanjut dulu atau boleh tanya kembali? Ya, dipersilakan Renata. Iya, baik. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Renata Iliantika dengan NIM akhir 1025. Di sini saya izin bertanya. Yang pertama itu secara umum terlebih dahulu ya, Mas, ya, di awal. Di sini kan sama Masnya sendiri kan sebagai asisten. Nah, sebelumnya mungkin lebih bisa diceritakan secara apa ya, singkat terkait bagaimana sih, Mas, yang harus dipersiapkan kita sebagai mahasiswa yang terlatih sebagai lulusan lulusan Universitas Pertanian nih, Fakultas Pertanian, Fakultas Pertanian. Nah, ini kan pasti masuk di prospek pekerjaan. Nah, bagaimana sih kita yang harus persiapkan untuk menuju ke kalangan pekerjaan yang sekarang ini menurut saya tuh kayak minim gitu kan? Terus, yang pertanyaan kedua, melanjutkan pertanyaan dari Nida tadi, kan tadi itu ada berbagai rencana atau target yang dilakukan oleh asisten. Nah, ketika ada pekerjaan atau sebagai pekerja di perkebunan kelapa sawit, itu ada keluhan dari masyarakat pekerja. Nah, bagaimana untuk mengatasinya dari asisten sendiri? Apakah ada perencanaan ketika atas nama diskusi bareng dengan pekerja atau diselesaikan oleh pihak yang atas terlebih dahulu, terus itu dikembalikan ke pekerja untuk mengatasi dari kendala yang dihadapi oleh pekerja. Cukup, terima kasih. Terima kasih, Nara. Ya, Renata, pertanyaannya ada 2 tadi ya. Jadi ya, saya mau jawab yang nomor 2 dulu ya. Bagaimana misalnya ada keluhan tenaga kerja terhadap kesehariannya, apakah itu langsung diselesaikan dari atas ataupun tidak ya. Jadi eh, kalau misalnya ini sangat sering terjadi, bahkan setiap hari ya, bahkan setiap hari. Oke, saya tunjukkan dulu ya slide-nya. Baik. Oke, di sini. Di sini kami memulai apel pagi ataupun master morning di jam 6 pagi bersama karyawan-karyawan kami ya.
Di situ ada tenaga panen yang memakai helm biru dan yang tidak memakai helm itu adalah tenaga kerja pemeliharaan. Jadi di sini mandor-mandor itu sedang membriefing tenaga-tenaga kerjanya untuk mengerjakan yang sudah direncanakan oleh si mandor. Setelah ini bubar, pasti ada tenaga-tenaga kerja yang mendatangi mandor ataupun mendatangi saya terkait keluhan-keluhannya. Paling sering adalah keluhan tentang perumahan ataupun fasilitas rumah yang ada di pondok mereka. Biasanya apa, Pak? Mereka datang setelah apel pagi, Pak, eh, itu seng rumah saya ada rusak, ada bocor. Jadi kalau ada hujan dia netes, Pak, ke bawah. Jadi rumah saya banjir. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, semen rumah saya sudah mulai rusak, tolong diperbaiki ya, Pak. Baru yang ketiga biasanya, Pak, keluhan dari tetangga sebelah nih, Pak, karaokean sampai malam-malam, tolong kasih tahu dong, Pak. Tolong kasih tahu dong, Pak, sama tetangga saya, siapa itu orangnya, kan saya tanya. Nanti jadi alurnya itu ada, sebenarnya bukan mereka langsung menjumpai saya di kantor afdeling. Di kantor afdeling itu ada dilampirkan di depan kantor itu buku keluhan karyawan. Kapan mereka ngisi? Saat setelah apel pagi, ya kan? Mereka setelah apel pagi itu biasanya mereka ngisi itu, mereka isi seperti buku folio, baru mereka akan mengisi keluhannya. Keluhan pertama, atas nama ini, rumahnya nomor sekian, keluhannya atap bocor. Oke, deadline tanggal sekian. Nanti setelah mereka menulis, mereka jumpai saya. Nah, nanti di sore hari itulah yang akan menjadi rencana kerja kami besok. Nah, jadi dari sekian banyak tenaga kerja saya yang hadir itu ada saya kasih 2 orang untuk tenaga sipil atau tenaga perumahan untuk memperbaiki perumahan-perumahan anggota saya, perumahan-perumahan tenaga kerja saya. Nah, jadi biasanya keluhan mereka langsung kami tanggapi. Kenapa? Kalau mereka tidak kita tanggapi, tidak kita dengarkan, bagaimana mereka mau membantu kita uh, mencapai target-target yang sudah kita susun seperti itu. Artinya kan kalau kita mau dibantu, kita harus membantu mereka juga. Nah, itu yang paling penting. Nah, jadi harus langsung kita kerjakan, harus langsung kita dengarkan apa keluhan dari mereka, seperti itu. Itu untuk yang pertanyaan yang nomor 2. Ya, jadi untuk pertanyaan yang nomor pertama, untuk persiapan mahasiswa terhadap ke apa namanya fakultas pertanian ke dunia perkebunan ini, itu yang pertama pesan dari saya adalah kita harus ya siap mental juga. Pastinya apa kalau kita bilang, saya juga generasi yang sama dengan kalian, kita generasi milenial, ya generasi milenial Gen Z lah bahasanya, ya kan. Jadi Gen Z itu kalau misalnya dia masuk ke dunia perkebunan, yaitu pengalaman saya dan teman-teman sekitar lingkungan kerja saya, itu biasanya mereka merasakan kaget. Kenapa? Karena dunia perkebunan itu tidak seperti dunia yang ada di kota, seperti itu. Mungkin kalau di kota kita mulai bekerja jam berapa kira-kira? Di kota jam 7 atau jam 8? Ya. Sampai dengan jam berapa biasanya? Jam 3, jam 4, jam 5? Ya sekitar jam segitu. Sekitar jam segitu kita buat jam jam 4 sore atau jam 5 sore. Jadi kalau misalnya untuk kita, ya, anak-anak fakultas pertanian yang mau terjun ke perkebunan, itu pertama dari jam kerja kita sudah harus membiasakan diri pertama. Karena apa? Saya mulai bekerja itu jam setengah 6 saya harus sudah memimpin mandor-mandor saya untuk master morning. Ya, kenapa namanya master morning? Di situ kata dasarnya kan ada must, harus dilakukan. Nah, di sini saya memimpin mandor-mandor saya untuk menegaskan rencana kerja besok. Disinilah saya lakukan mengingatkan mandor-mandor saya kembali. Jam setengah 6 kami sudah harus memulai pekerjaan. Ya, setengah 6 harus kami mulai sudah pekerjaan. Selanjutnya jam 6 kita mulai bekerja. Ya, memulai jam 6 kita mulai untuk master morning kepada tenaga kerja kita. Lanjut dari jam 7 sampai jam 2 itu bekerja di lapangan yang harus kita awasi. Selanjutnya kita kan kalau pekerja pulang kita belum tentu pulang seperti itu. Kita jam setengah 5 masih ada harus kita evaluasi lagi hasil kerja dan rencana kerja untuk besok. Selanjutnya apa? Asisten afdeling itu ya jam 6 itu harus menjumpai manajernya di kantor kebun untuk membawa rencana kerja harian dia besok agar dia koordinasikan dengan manajernya seperti itu. Jadi biasanya kalau di kebun itu istilahnya
pergi gelap pulang gelap. Nah, pergi fajar pulang nanti isya seperti itu. Pergi subuh pulangnya isya. Nah, itu sih yang membuat biasanya anak-anak dari fresh graduate yang kaget terhadap dunia perkebunan tuh yang pertama adalah itu jam kerja. Untuk lainnya saya rasa tidak ada masalah ya selama di jalannya. Apalagi saya lihat di sini kelasnya dominan wanita ya. Nah, teman Ya, saya Mas. teman saya juga ada wanita di Kalimantan Barat dia sekarang sebagai asisten pembibitan. Nah, dia tangguh-tangguh aja dia di Kalimantan Barat. Sementara di Kalimantan tuh kita tahu daerahnya asing lah kalau untuk untuk wanita untuk pekerjaan kelapa sawit ya itu. Oke. Izin menanggapi, Ibu. Ya, mungkin Renata ada tanggapan? Ada. Eh, Iya, Mas, sebelumnya izin menanggapi yang pertanyaan yang kedua ya, terkait keluhan. Tadi kan disebutkan keluhannya seputar dari keluarga atau kegiatan yang ada di rumah. Nah, untuk yang keluhan dari pekerjanya sendiri yang katanya tadi itu topi biru itu sebagai pekerja panen dan yang tidak memakai topi itu yang pemeliharaan. Nah, dari keluhannya sendiri dari pekerja panen dan pemeliharaan itu bagaimana ya, Mas? Apa apa kayak gimana mungkin bisa diceritakan terkait keluhan yang sudah terjadi dalam pekerjaan di kebun kelapa sawit. Terima kasih. Nah, oke, saya untuk menjawab pertanyaannya terkait keluhan tenaga panen ya. Biasanya selain dari keluhan mereka tentang fasilitas rumah, itu tenaga panen saya keluhan biasanya di lapangan adalah alat kerja, ya alat kerja serta akses kerja yang ada di lapangan. Itu bentar ya, saya ada slide-nya di sini. Oh, oke di sini yang pertama. Jadi untuk keluhan yang pertama adalah pemanen itu biasanya untuk sampai ke blok tersebut susah Pak. Kami besok mau panen di blok A Pak, tapi jalan di sana ada rusak. Kami pun mau bawa badan, mau bawa sepeda motor, mau bawa alat panen juga sulit. Tolong diperbaiki Pak. Nah, itulah tugas asisten mendengarkan dan langsung action. Di sini ada pekerjaan pemeliharaan. Nah, kita langsung eh, mendengarkan apa saja yang mereka keluhkan langsung kita kerjakan. Terus biasanya ada pekerjaan ini rehab rehab tapak kuda ataupun contoh mereka kan mau manen itu aksesnya susah. Nah, mereka butuh akses yang lebih lebar lagi supaya mereka lebih gampang untuk manennya. Yang kedua langsung misalnya alat panen, Pak alat panen saya sudah mulai rusak. Jadi apanya yang rusak misalnya kayak egretnya rusak ataupun kapaknya rusak. Nah, itu kita langsung dengar. Jadi keluhan-keluhan tenaga panen biasanya itu alat panen juga akses panen mereka ke lapangan ataupun ke kebun. Itu untuk keluhan-keluhan tenaga panen. Seperti itu, Renata. Iya, Renata. Iya, Mas, terima kasih. Cukup. Oke, makasih Renata. Ada lagi? Mungkin bisa dilanjut terlebih dahulu, Mas. Dari teman-teman sudah. Lanjut ya. Iya, Mas. Oke. Oke, jadi kita tadi sampai slide sini ya. Jadi kegiatan rutin yang kami kerjakan setiap hari yang pertama adalah tadi evaluasi sore ataupun rapat sore. Setelah rapat sore kita harus mengerjakan master morning. Master morning ini kita kerjakan dari jam setengah 6 hingga jam 6. Di sini saya memimpin mandor-mandor saya untuk menegaskan kembali kerja yang sudah kami rencanakan hari semalam untuk dikerjakan hari ini. Setelah selesai, ya kita akan melakukan master morning, apel pagi untuk mengarahkan. Di sini kita tahu berapa kekuatan yang akan kita bawa hari ini. Contoh, semalam sore kami rencanakan untuk tenaga panen 30 orang butuhnya. Ternyata hari ini itu yang datang cuma 20 orang, kurang 10. Nah, apa yang mau kita buat? Kan seperti itu. Nah, kita pasti ada plan A, plan B, plan C kan seperti itu. Nah, di sinilah nanti kelihatan apanya namanya evaluasi apa namanya langsung kecepatan kita mengantisipasi masalah seperti itu. Jadi pekerjaan panen, pekerjaan hariannya di sinilah nanti kita lihat apakah berjalan dengan lancar ataupun tidak.
Iya. Oh, please, Bang. Halo. Iya, Mas. Ya maaf, ini lagi ada masalah sedikit sama laptopnya. Di sana jelas gak ya? Jelas, Mas. Jelas ya. Videonya jalan? Jalan. Jalan ya, berarti memang di sini lagi nge-freeze. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi setelah ini, oke ada apa tadi? Jelas, Mas. Oh ya, oke. Jadi setelah mastermorning ini kita langsung ke lapangan. Bentar ya, saya juga. Oke, setelah dari apel pagi ini, tentunya kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan pemeliharaan. Contohnya adalah pekerjaan pupuk, terus pekerjaan panen yang harus eh, kita monitoring dan kita ikuti setiap hari. Seperti itu. Eh, Iya, izin masuk, Mas. Untuk share screen-nya ini masih belum jalan, Mas. Iya, lagi freeze di sini sebentar ya. Iya, Mas. Ada kendala nggak kira-kira di sana? Kalau di sini aman terkendali, Mas. Ini saya. Selainnya yang mana sekarang? Sampai pemupukan, Mas. Oke, sampai bukan lagi. Maaf ya, tadi lagi ada kendala soalnya. Gak Untuk apa-apa kok, Mas. Gak apa-apa, Mas. kamera saya aktif. Kameranya aktif. Aktif, Mas. Aktif. Terlihat, Mas. Jelas. Oke. Oke, mohon maaf ya. Oke, saya lanjut. Iya. Oke, jadi setelah apel pagi tadi, nah, kita langsung merencanakan, langsung mengawasi pekerjaan-pekerjaan yang ada di lapangan. Nah, jadi contoh pekerjaan yang harus kita awasi adalah pertama pekerjaan pupuk dan panen. Nah, pupuk itu wajib kita awasi. Kenapa? Karena biaya pupuk itu mahal. Biaya pupuk itu merupakan 70% dari total biaya pemeliharaan yang ada di perkebunan. Jadi ada komponennya adalah biaya pupuk, harga pupuk, terus biaya labor ataupun biaya tenaga kerja. Nah, seperti itu. Jadi pupuk itu penting kita awasi. Kenapa? Biar uh, pemupukan itu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di perkebunan. Contohnya adalah prinsip 4T. Nah, sebelumnya udah ada yang pernah dengar belum untuk di perkebunan kelapa sawit prinsip 4T itu ataupun kalau Sudah, Mas. apa itu 4T kira-kira? Tepat jenis, tepat waktu, tepat tempat, tempat dosis, tepat cara. Oke, benar-benar benar. Jadi di Asian Agri itu ada prinsip 4T namanya. Jadi yang T yang pertama adalah tepat dosis, T yang kedua adalah tepat waktu, T yang ketiga adalah tepat cara, dan T yang ketiga yang terakhir adalah tepat tepat tempat. Nah, itu adalah 4T yang harus kita pastikan di lapangan sudah berjalan agar apa? Slogan pupuk setiap kita mengawasi pupuk ataupun melakukan simulasi pupuk adalah pupuk adalah buah. Nah, kira-kira ada yang bisa menjelaskan kenapa ada slogan pupuk adalah buah? Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau mencoba berpendapat. Pupuk adalah buah. Ada slogan pupuk adalah buah. Pupuk adalah buah. Kenapa kira-kira slogannya pupuk adalah buah? Ada? Iya Mas, izin menjawab. Eh, Iya, mungkin menurut saya pupuk adalah buah itu karena pupuk sendiri itu kan berguna untuk sebagai nutrisi bagi tanaman, sehingga tanaman dari kelapa sawit itu kalau udah dipupuk, nah itu diberikan nutrisi untuk
tanaman kelapa sawit itu bisa berbuah dan nantinya dapat dapat menghasilkan produktivitas atau produksi sendiri bagi eh, perusahaan tersebut, Mas. Terima kasih. Iya, benar sekali jawabannya. Itu jawaban yang sangat tepat ya. Jadi pupuk itu ya, kenapa kita pupuk? Tujuannya apa? Ya ujung-ujungnya adalah buah, karena buah yang mau kita panen, buah yang mau kita ambil. Bagaimana caranya kelapa sawit itu atau pohon kelapa sawit itu menghasilkan buah? Ya salah satunya adalah kita pupuk, kita beri makan biar supaya dia ada hasilnya. Nah, itu jawaban dari Mbak yang tadi itu sudah sangat tepat ya. Jadi itu kenapa pupuk itu harus kita awasi setiap hari minimal 2 jam eh, dari hari kerja kita harus kita sisihkan ke ke pekerjaan pupuk ya. Oke. Ya. Selanjutnya adalah manajemen pemeliharaan jalan. Ini adalah pemeliharaan jalan merupakan pekerjaan yang sangat penting selain kedua dibanding pupuk ya. Kenapa? Kalau di kebun, di perkebunan kelapa sawit ya, jalan itu sama dengan urat nadi. Kira-kira kenapa dibilang jalan sama dengan urat nadi? Ada yang bisa jawab? Ya, gimana dari teman-teman? Apa ada yang mau menjawab? Kenapa jalan adalah urat nadi? Mungkin Fariza. Iya, Mas. Ya, Mas, izin menjawab. Jadi bisa dikatakan bahwa jalan itu merupakan sebuah urat nadi dari kebun karena itu merupakan akses distribusi maupun jalannya dari eh, hasil-hasil yang dari kebun menuju ke pabrik. Sama seperti urat nadi yang membawa aliran darah yang membawa nutrisi di dalamnya seperti itu, Mas. Pertangan. Ya, itu jawabannya pas. Pas sekali dengan filosofi yang ada di perkebunan. Ya, jalan itu bagaikan urat nadi. Kita kembalikan lagi ke diri ke bagian tubuh manusia. Urat nadi itu kan penting. Kira-kira kalau urat nadi kita putus ya, apa yang terjadi kira-kira? Nggak usah kita bayangkan lah ya, apa yang terjadi kalau kita urat nadinya putus. Sama di kebun juga. Kalau misalnya jalan kita putus, tidak kita rawat, jalan kita rusak, ya. Untuk apa kita mupuk tadi? Kan seperti itu. Untuk apa kita pupuk? Untuk apa kita panen? Tapi buahnya tidak terkirim ke pabrik, tidak dijual, tidak bisa menghasilkan CPO kan seperti itu. Itu makanya pemeliharaan jalan merupakan pekerjaan yang sangat penting. Ya. Pun program pemeliharaan jalan itu bisa disusun ataupun sangat penting disusun rencana kerjanya. Jadi setiap bulan itu kita harus melakukan perencanaan pemeliharaan jalan. Blok-blok mana saja yang harus kita kerjakan ataupun areal mana saja yang harus kita kerjakan jalannya, blok mana yang harus kita perbaiki, mana yang urgent, mana yang harus segera diperbaiki, seperti itu. Jadi pemeliharaan jalan merupakan pekerjaan yang sangat penting ya. Oke, jadi tadi sudah kita bahas pekerjaan pemeliharaan pupuk, kita sudah bahas pemeliharaan jalan. Nah, selanjutnya ini ada slide sedikit cuplikan slide yang saya rangkum bagaimana pekerjaan panen kelapa sawit itu mulai dari lapangan sampai dengan dia ke pabrik itu berlangsung. Jelas videonya jalan ya. Oke, ini sambil saya jelaskan. Jadi ini kita lagi mengawasi proses panen. Di situ ada, ntar saya balikkan. Di sini ada pemanen, ada asisten afdelingnya, dan juga tadi ada mandor panen. Ya, di sini inilah proses potong buah. Udah ada yang pernah melihat langsung pekerjaan panen kelapa sawit? Belum pernah, Mas, belum. Nah, inilah pekerjaan panen kelapa sawit. Itu yang kita panen pohonnya ataupun pokoknya tingginya kurang lebih sekitar 12 meter. Ya, sekitar 12 meter. Ini tahun tanam 2008. Artinya pohon ini ditanam di tahun 2008. Ya.
Jadi 12 meter. Bagaimana sih cara kita manennya? Kan seperti itu tentunya. Ada yang melihat itu pemanennya megang apa? Itu namanya dodos, guys. Dodos. Ya, dodos. Ada lagi? Apa Mas? Gimana Mas? Ada lagi? Kira-kira kurang Egre, tepat. Egre. Nah, engre. bukan engre, egre ya. Jadi sebenarnya egrek itu adalah alat potongnya. Itu ada di bagian atas. Sama seperti kalau apa biasa kita bilang arit. Ya, celurit. Nah, celurit kurang lebih bentuknya sama ya, tapi bukan itu fungsinya. Jadi di ujung yang lagi dipegang sama pemanen itu adalah fiber. Fiber sepanjang 12 meter, 12 sampai 15 meter yang dia pegang. Di ujung fiber tersebut itu ada egrek untuk memotong buah sawitnya. Jadi dia menggunakan fiber untuk menggapai buah yang akan dia panen. Jadi kan coba kita lihat lagi. Begitu panjang, dia panen, buahnya jatuh. Nah, ini harus dilakukan hati-hati. Setelah buahnya jatuh, nah dia harus mengambil angkongnya, membawa angkongnya untuk mengevakuasi buahnya dari piringan, ya, dari piringan menuju ke TPH, tempat pengumpulan hasil. Ini langsung dia diawasi sama mandornya. Di sini adalah kegiatan mandor panennya mengawasi pemanennya untuk mengumpulkan buahnya. Kira-kira sampai di slide ini ada yang mau ditanya? Ya, bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada. Ya, ada Mas. Nah, boleh. Ya baik, perkenalkan nama saya Dea Ananda Dwi Pratiwi dengan NIM 1007, izin bertanya terkait manajemen dari pekerjaannya sendiri nih Mas. Terkait manajemennya itu merupakan tanggung jawab dari asisten afdeling ini sendiri atau ada tim khusus untuk mengatur dari manajemen dari SDM-nya itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini terkait hasil panen itu untuk kualitasnya itu apakah memang dari tanggung jawab pihak afdeling di tiap-tiap bagian itu atau memang dari perusahaan itu udah ditentukan untuk varietas-varietas dari benih kelapa sawit ini sendiri. Cukup, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Dea ya. Iya, Dea Mas. Oke, terima kasih Dea pertanyaannya. Yang pertama itu untuk manajemen itu tadi kan pertanyaannya ada nggak tim khusus untuk kita membantu kita untuk melakukan manajemen di afdeling ya? Tentu ada ya. Kita melakukan rencana kerja tahunan, bulanan, harian pasti ada yang membantu. Siapa yang membantu? Tim kita. Siapa timnya? Nah, timnya itu adalah tim kebun yang terdiri dari manajer, ya, asisten, dan juga ada KTU, Kepala Tata Usaha. Nah, itu yang membantu kita merencanakan ataupun membuat program-program kerja kita selama sepanjang tahun, seperti itu. Tapi kalau untuk realisasinya di lapangan setiap hari, itu antara saya, supervisi saya, ataupun mandor-mandor saya dengan disupport oleh manajer dan GM. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Nah, untuk yang kedua, untuk kualitas panen kita, itu untuk bibit-bibitnya sendiri, itu udah ditentukan dari tim manajemen ya. Udah ada varietas-varietas tersendiri yang ditanam di areal saya. Nah, jadi saya di sini menjalankan program yang udah kami rencanakan, program panen dan program yang lainnya. Tapi sebagai asisten afdeling yang kami tanggung jawabi, yang harus kami jamin adalah kualitas dari buah yang dipanen. Nah, bagaimana kualitas buahnya? Apakah sesuai dengan kriteria yang dimau oleh pabrik? Apakah buah yang kami panen udah sesuai dengan kriteria pabrik? Apakah buahnya mentah? Atau buahnya busuk? Apakah buahnya matang? Nah, itu kami yang bertanggung jawab atas kualitas buah itu. Karena kita harus menuruti apa maunya pabrik, seperti itu. Sebelum lanjut pertanyaannya, ini ada, saya lanjutkan videonya ya. Ini berhubungan kok. Nah, di sini pekerjaan ini adalah kerannya buah saya mengecek buah yang ada di TPH ataupun tempat pengumpulan hasil.
Jadi setelah buah tadi dikumpulkan di TPH, ini adalah supervisi saya yang memastikan kualitas buah yang sudah dipanen itu sesuai dengan kriteria yang ada di pabrik. Nah, di situ kan kita lihat dia melihat ke kanan ke kiri, buahnya dibolak-balik, sesuai nggak kriterianya dengan yang di mau pabrik. Jadi nah di situ dia lihat, oh ini kurang atau enggak ya, ini bisa dibilang matang atau tidak ya. Baru dia cek berondolannya sudah sesuai dengan kriteria atau belum ya. Nah, sampai di sini dia mengeluarkan tabletnya. Nah, jadi di Asiana Agri itu sudah digitalisasi ya. Jadi kita melakukannya semua sekarang sudah serba digital. Ya, semua tenaga kerja, semua supervisi sudah dilengkapi dengan tabletnya masing-masing untuk mendukung atau menunjang pekerjaannya. Dia sudah mengeluarkan tablet. Nah, di sini dia akan menginput berapa sih jumlah buah ataupun jumlah janjang yang ada di TPH tersebut. Nah, dia sudah menginput. Nah, misalnya di TPH itu ada 8 janjang, berondolannya ada 10 kilo atau 15 kilo, dia langsung menginput ke tabletnya agar masuk ke sistem, seperti itu. Maaf. Sampai sini. Oke, dia akan menginput. Setelah dirasa sama kerani buah sudah pas, nah di situ nanti langsung akan ada proses pengangkutan buah ataupun loading buah ke dump truck. Nah ini dilakukan oleh tenaga muat dan juga operator dump trucknya. Nah di mana buah-buah ini yang sudah sesuai kriteria yang dimau oleh si kerani buah tadi udah siap dikirim. Inilah proses muatnya. Udah ada yang pernah melihat pekerjaan ini? Belum ya? Belum, Mas. Belum ya? Udah ada, kalau udah ada ya bagus gitu. Ya ini proses muat buah dan juga muat berondolannya. Setelah buah tersebut dimuat, nah langsung diarahkan ke pabrik. Ini adalah kegiatan menimbang ya, ini sudah sampai pabrik. Di situ dump truknya atau truknya akan ditimbang. Berapa sih tonase yang sudah diangkut dari dari lapangan tadi? Nah, setelah ditimbang, buah akan kita tuangkan ke loading ram. Loading ram ini adalah tempat akhir ya, tempat akhir di mana buah itu akan diproses di pabrik. Buahnya akan dituang. Tuh, ini kurang lebih sekitar 6 ton buahnya satu dump truck yang sudah diangkat sama truk dan 2 orang tenaga muatnya tadi. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ya, ada, Mas. Ada ya. Ya, benar kan, nama saya Hegi Eliasira Putri dengan NIM belakang 1045. Nah, di sini saya izin bertanya ya, Mas. Kita balik lagi ke manajemen. Nah, tadi kan Masnya menerangkan itu perencanaan sama evaluasi. Nah, di sini saya menanyakan mengenai koordinasinya atau koordinatornya. Nah, di situ selama sehari itu yang mengkoordinator itu dari mandornya atau dari Kak Aldonya sendiri. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Terus saya izin bertanya untuk pertanyaan kedua ini. Mungkin sedikit melenceng dari yang kita bahas ya, Mas. Saya izin bertanya untuk dulu dari Mas Aldo itu mendaftar atau bekerja di kelapa sawit ini itu mencari lowongannya gimana, dan untuk tipsnya itu Mas gak apa kan ya? Gak apa-apa. Bagus sekali. Nanti saya share juga. Ya, itu. Apa? Tanya apa sih? Ya, untuk yang pertanyaan kedua ini, Masnya untuk dapat informasi mengenai lowongannya itu dari mana dan apa persiapan dari Mas Aldo agar dapat diterima di sini. Kan di sini juga kata Bu Rate lumayan gajinya. Oke.
Iya, iya sih. Aduh, masih sampai ngakak ya. Iya. Udah, Cukup Mas, terima kasih banyak. cukup ya. Oke. Yang pertama itu pertanyaan tentang koordinasi. Oke ya, pertanyaan tentang koordinasi. Siapa sih yang mengkoordinasikan pekerjaan ini setiap hari? Nah, seperti itu. Tentunya pekerjaan-pekerjaan ini kan melibatkan banyak pihak ya, bukan hanya orang afdeling aja. Tentunya ada orang pabrik, tentunya ada orang bengkel yang menyediakan transportasi untuk mengangkut buah, tentunya ada KTU yang menyiapkan administrasi ataupun kebutuhan-kebutuhan pendukung lainnya, ataupun tim continuous improvement yang misalnya kita butuh koordinasi, ya ada kendala di satu pekerjaan, kita butuh improve, nah seperti itu. Tentunya yang bertanggung jawab atas koordinasi ini adalah asisten langsung, ya. Asisten langsung lah yang akan berkoordinasi dengan asisten lainnya. Contoh, untuk panen besok misalnya ya, panen besok saya taksasinya 60 ton. Nah, 60 ton itu membutuhkan 3 unit dump truck. Nah, di situ langsung saya akan menelpon ataupun mengabari via WhatsApp, mengabari via WhatsApp kepada asisten traksinya, asisten bengkelnya. Nanti akan saya langsung WhatsApp di situ permintaan kendaraan untuk hari esok untuk tanggal 14. Afling 3 membutuhkan 3 unit dump truck dengan taksasi 60 ton seperti itu. Nah, terus untuk ke KTU misalnya, saya membutuhkan ini Pak KTU membutuhkan sosialisasi untuk tenaga kerja karena perumahan kita saat ini sedang ada kendala di kelistrikan segala macam. Nah, itu langsung KTU yang akan datang untuk sosialisasi. Jadi di sini memang asisten berperan sangat penting atas koordinasi. Antara asisten harus memiliki komunikasi yang baik dan juga harus disupport langsung oleh si manajer kebun itu sendiri. Seperti itu. Untuk yang kedua, ya ini yang penting ya, informasi lowongan kerja itu yang saya tangkap. Nah, Asia Negeri sendiri ya, Asia Negeri sendiri itu saat ini sangat banyak membuka lowongan pekerjaan ya. Kenapa? Karena Asia Negeri sendiri terus berekspansi, terus berkembang. Saat ini Asia Negeri sudah mengembangkan sayapnya di daerah Aceh, di daerah Palembang, di daerah Madinah. Bahkan saat ini Asia Negeri sudah survei ke daerah Brazil, ya. Brazil itu sudah disurvei kemarin sama pihak top manajemen kami untuk mengembangkan sayapnya lagi, meluaskan lahan di sana. Jadi karena berkembang seperti itu, otomatis kan membutuhkan banyak tenaga kerja. Ya, jadi pihak HR kami, pihak rekrutmen kami itu biasanya setiap 3 bulan sekali itu melakukan rekrutmen 3 bulan sekali. Ya, jadi dari mana sih Mas Aldo dapatnya kan seperti itu ya? Tentunya dapatnya yang pertama kalian bisa pantengin dulu, ya pantengin dulu Instagram Asia Negeri itu sangat update ya. Di sana dia kalau ada informasi mengenai job fair ataupun lowongan pekerjaan langsung dia update di posting di situ, baik lo Asia Negeri ataupun yang lainnya. Misalnya seperti Apikal, RAPP karena sinkron ya satu grup satu payung dengan RGI. Nah, itu dari apanya? Dari Instagramnya yang pertama. Yang kedua dari LinkedIn-nya, LinkedIn Asia Negeri. Nah, itu di sana pun juga update mengenai rekrutmen. Biasanya 3 bulan sekali ataupun udah selama 2 bulan itu dia langsung mengeluarkan jarkomannya, mengeluarkan postingannya mengenai rekrutmen seperti itu. Yang ketiga, yang paling utama ataupun yang paling besar pengaruhnya sih biasanya itu dari lingkungan kerja kita sekitar ataupun lingkungan teman-teman relasi kita lah. Jadi kalau dulu pengalaman saya mendapat lowongan pekerjaan ini dari dosen saya ya, dari via WhatsApp itu ada jarkoman. Jadi dulu memang via WhatsApp langsung saya apply setelah saya sidang. Ya, setelah saya lulus sidang, saya langsung apply di Asia Negeri. Alhamdulillah lolos dan langsung mengikuti training center di TC Buatan di Kerinci. Sampai saya tidak ikut wisuda kalau nggak salah kemarin itu. Saya lebih penting ke mari lah, lebih ikut ke training center.
Berikut jawabannya. Hedi ya tadi ya? Hedi. Hegi, Mas. Oh, Iya, Hegi. Hegi. iya, Heli mana tadi? Heli. Hegi. Hah? Heli. Hegi Mas pakai G. Oh, Hegi ya. Tadi saya Ya. dengar Hedi soalnya. Oke. Eli. Ada lagi? Hah? Enggak Mas Hegi, Mas. Tadi dengar ada yang bilang Heli, ada yang Hedi. Kalau Heli mengingatkan saya akan sesuatu kalau Heli. Bagaimana, Hegi? Oh iya Apakah ada Mas, tanggapan, Hegi? saya izin menanggapi ya. Ya, saya izin menanggapi. Tadi kan yang pertanyaan pertama berarti untuk yang langsung mengkoordinatkan dari asistennya. Nah, apabila di pertengahan dari suatu pengerjaan, entah itu pemupukan atau pemanenan terjadi kesalahan, itu langsung bisa mengambil keputusan pada saat itu juga, atau kita menunggu pada saat adanya evaluasi. Gitu, Mas. Nah, Untuk pertanyaan ini 2 sangat membantu. Cukup, Mas. ya. Oke, untuk yang apa namanya untuk pertanyaan selanjutnya itu sangat bagus ya. Itu sangat sering terjadi di Afdeling. Bahkan setiap hari, bahkan hari ini pun saya mengalami itu seperti itu. Jadi udah direncanakan, udah jalan, tiba-tiba di lapangan ada kendala. Misalnya panen, ada kendala yang kecelakaan kerja misalnya, atau ada cuaca hujan, kan seperti itu otomatis berjalan tidak sesuai dengan rencana. Oke, misalnya kita buat case-nya adalah kasusnya adalah kecelakaan kerja, ya kan? Di situ kita harus langsung bisa mengambil tindakan. Hal apa yang harus kita lakukan untuk antisipasi rencana ini supaya berjalan dengan lancar? Biasanya kalau misalnya kecelakaan kerja, saya langsung mandor panen, langsung memberi informasi kepada saya, kepada asisten afdeling, bahwasannya anggota dia ada yang kecelakaan kerja satu ataupun ada kekurangan satu. Di situ langsung saya kasih saran, bagaimana dengan cara seperti ini atau cara seperti itu kan gitu, atau tenaga kerja yang temannya diberikan target lebih, tapi setelah kita kasih target lebih kita harus juga memberikan reward kepada teman yang mengcover areal kerja dia seperti itu. Jadi memang harus langsung kita mengambil keputusan sih, nggak bisa nunggu hari esok, nggak bisa nunggu evaluasi sore, kecuali pekerjaan yang sifatnya mungkin tidak urgent ya, seperti apa pemeliharaan akses panen, tunas seperti yang sifatnya tidak urgent, tidak dikejar. Nah, itu bisa kita tunda, kita evaluasi untuk hari esok seperti itu. Tapi kalau untuk panen, pupuk itu harus kita langsung mengambil keputusan di hari itu juga, di jam itu juga langsung kita ambil tindakan. Seperti itu, Hegi. Ya, Hegi, bagaimana Hegi? Iya, Mas, cukup. Terima kasih banyak atas jawabannya. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Masya Allah. Ada lagi? Gimana Mas? Bagaimana Mas? Ada lagi? Ada Mas, tinggal satu pertanyaan. Ayo. Muti. Tinggal satu pertanyaan lagi Mas. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mutiara dengan NIM akhir 1023. Saya izin bertanya mengenai tadi pemupukan anorganik. Nah, apakah di perusahaan ASEAN Agri ini memang memiliki ketentuan dalam melakukan pemupukan itu harus menggunakan anorganik? Karena kan saat ini pupuk terutama yang organik ini langka dan mahal. Nah, apakah dari ASEAN Agri sendiri itu kayak punya mungkin alternatif menggunakan pupuk organik atau bagaimana? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, karena untuk kelapa sawit ini sendiri kan masa aktif tumbuhnya itu kan sekitar 20 sampai 25 tahun dan itu waktu yang cukup lama. Nah, apakah sepengalaman dari Mas Aldo menjadi asisten afdeling yang ketiga ini pernah dilakukan peremajaan atau belum seperti itu? Dan untuk pertanyaan yang terakhir, karena di sini dari ASEAN Agri sendiri itu kan juga mengelolanya dari minyak mentah dan juga TBS, tandan buah segar. Nah, mitra dari ASEAN Agri sendiri apakah masih skala nasional atau bisa sudah melakukan ekspor? Karena kan diketahui bahwasannya komoditas kelapa sawit ini merupakan komoditas perkebunan pertama dalam ekspor Indonesia ke pasar dunia seperti itu. Terima kasih.
Oke, terima kasih pertanyaannya Mutiara. Jadi ada 3 pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang terakhir saya menarik. Oke, tapi yang pertama ya. Yang pertama untuk pupuk anorganik sendiri. Jadi apakah Asia Negeri itu ada case-case tertentu, misalnya dialihkan dengan pupuk organik, mengingat kita anorganik ini kan sekarang harganya mahal. Oke, itu ada ya di perkebunan ada. Namun sebagai asisten updealing saya tugasnya menjalankan rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh tim R&D. Jadi tim R&D itu akan melakukan setiap tahunnya akan melakukan kegiatan LSU ataupun leaf sampling unit untuk setiap kebun ataupun setiap updealing yang ada di Asian Agri. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui rekomendasi pupuk apa saja sih yang akan diberikan kepada pokok-pokok itu setiap tahunnya. Jadi banyak perusahaan lain mengingat dengan perusahaan lain mengingat harga pupuk sekarang mahal, mereka mengganti pupuk anorganik menjadi pupuk organik karena pupuk organik menjadi lebih murah ya kan? Tapi di Asia Negeri tidak, tetap dia melakukan pemupukan secara anorganik dan organik. Organik sendiri seperti jangkos, seperti janjangan kosong itu tetap dilakukan guna mensupport ya kandungan guna mensupport nutrisi-nutrisi yang diperlukan oleh pokok tersebut. Misalnya ya pupuk di blok A itu pemupukan anorganiknya direkomendasikan oleh R&D itu ada 3 jenis pupuk. Ada rock phosphate, ada MOP, ada dolomit misalnya ya. Nah, satu lagi kita tambah ada borat misalnya pupuk mikro. Nah, itu tetap kita jalankan. Keempat jenis pupuk itu harus kita aplikasikan di pokok-pokok yang sudah direkomendasikan oleh Asian Agri. Bagaimana dengan pupuk organiknya, Pak? Nah, pupuk organiknya juga harus kita aplikasikan sesuai dengan rekomendasi R&D. Ya, blok itu juga biasanya blok-blok di tempat saya itu juga direkomendasikan pupuk organik sesuai dari pabrik karena ya kalau tadi kita lihat di video terakhir tadi kan ada dump truck yang sedang buang buah. Nah, di akhir itu dia akan membawa pupuk organik dari pabrik ataupun jangkos yang ada dari pabrik itu membawa ke lapangan, dibawanya ke lapangan dan ditaburkan di blok-blok yang ada di updealing saya seperti itu. Jadi intinya pemupukan anorganik dan pupuk organik di Asia Negeri itu harus berjalan. Seperti itu ya, Mutiara. Yang kedua, untuk pengalaman saya mengenai peremajaan ataupun yang biasa kita bilang di sini replanting, itu saya belum pernah mengalami langsung ya untuk replanting, jadi saya tidak bisa jawab banyak. Namun tadi kan di CV saya itu saya ada 1 bulan di kebun pangkatan. Nah itu saya di sana pengalaman memegang TBM, tanaman belum menghasilkan ataupun merawat apa bahasanya, merawat bayi lah kita bilang gitu kan, yang belum bisa dipanen. Nah itu kita rawat, itu saya sudah pernah. Tapi kalau untuk peremajaan saya belum. Oke, yang ketiga mengenai TBS, Asia Negeri tadi mengenai CPO dan relasinya, ekspor ataupun impor. Di Asia Negeri sendiri itu minyak mentahnya ataupun CPO-nya sudah ada jalurnya sendiri, udah ada hilirnya sendiri. Ya, jadi setiap hari itu ada truk tangki yang membawa CPO dari pabrik ya menuju ke perusahaan hilirnya di Asia Negeri. Itu kalau teman-teman nanti mungkin ada waktu, kalian bisa buka profile dari RGE, ada logo ke sebelah kanan atas, profile RGE Royal Golden Eagle. Di situ ada teman-teman perusahaan satu payungnya Asia Negeri yang bernama Apikal. Ya, Apikal itulah hilir dari CPO-nya Asia Negeri. CPO yang udah kita buat ataupun yang kita hasilkan dikirim ke Apikal dan akan diolah menjadi minyak goreng ataupun olahan lainnya. Ya, jadi Apikal lah menjadi hilir dari Asia Negeri tersebut. Seperti itu. Jadi kalau untuk Apikal sendiri itu tadi pasarnya ekspor ya, bukan ada di Indonesia. Kita ekspor ke Apikal. Seperti itu.
Ya, bagaimana untuk Mutiara? Apakah ada tanggapan? Ya, sudah cukup jelas, Mas. Terima kasih. Ya, Oke, sama-sama. baik. Oke, baik. Terima kasih kepada Mutiara. Sebelumnya di sini saya izin mengkonfirmasi Mas bahwasanya di Jember sendiri hampir memasuki waktu maghrib seperti itu, Mas. Oh iya, Nggih. Jadi sebenarnya sebenarnya ini waktunya masih kurang gitu ya Mas dari teman-teman ini juga masih sangat excited untuk mendengarkan materi dari Mas Aldo sendiri ya kan teman-teman? Ya, soalnya memang seru Mas. Tapi ini dikarenakan ada keterbatasan waktu seperti itu Mas. Jadi mungkin dari Mas Aldo masih ada tambahan atau ada closing statement? Oke, saya mau tambahan sedikit ya Ya mengenai Mas. closing statement. Jadi terima kasih waktunya kepada teman-teman semua sudah sharing-sharing pengalaman dari saya. Jadi untuk tadi pertanyaan dari siapa tadi ya? Hegi, pertanyaan dari Hegi mengenai info lowongan kerja. Kalian kan sudah semester 6 ya? Iya Mas, semester 6 Mas. Nah, semester 6 sebentar lagi udah kan apa namanya? Terjun ke dunia kerja. Jadi semangat lah, tetap semangat ya kan. Gak ada yang nggak bisa. Ya semuanya bisa. Mau kalian dari latar belakang apapun, ya mau kalian dari latar belakang apapun, dari basic manapun pasti bisa kok ke lowongan kerja ataupun ke perusahaan manapun. Seperti itu. Ya. Siap, terima kasih Mas Aldo. Mungkin nanti dari teman-teman kalau misalkan pengen ada info-info menarik, Ya ini ada itu Pak manajer tadi. ya Mas. Itu bisa menghubungi Mas Aldo. Itu kan tadi di CV-nya juga ada kontaknya Mas Aldo. Ada Instagram juga nggak? Tinggal tinggal Instagram, nggak ada. Oh iya. Nah, ya Mas. Sudah. Ya Cukup. mungkin ya cukup sekian. Terima kasih banyak Mas Aldo atas waktunya. Mungkin kita bisa ketemu di kesempatan lain. Amin. Iya. Ya amin. Amin ya Allah. Iya Mas, sebelumnya mohon maaf ini Ini ada dokumentasi KTU saya. terlebih. Ya Mas, gak apa-apa. Dokumentasi terlebih dahulu ya Mas. Boleh. Halo, temannya Mas Aldo. Halo, ini KTU saya. Iya teman-teman, mungkin bisa langsung dokumentasi bersama Mas Aldo dan juga teman-temannya. Nggak apa-apa diajak Mas. Nggak mau. Ya, Boleh, mungkin boleh, bisa langsung saya pimpin. Ibu Rati di tengah. Oh, Bu Rati. Halo Bu Rati. Ya, mungkin langsung saya pimpin ya teman-teman untuk dokumentasi. Satu. Nah, 1, 2, 3. Lagi. Aduh. Lagi? Ya, lagi Mas. Sepuasnya. Itu sepuasnya. Ya, 1, 2, 3. Love re gini re. Love re. Oke re. Ya, ayo guys love. 1, 1, 2, 3. Widih, makasih banyak Mas Aldo. Ya, sama-sama. Ya Allah. Mohon maaf. Ya mungkin sekian untuk kegiatan praktisi mengajar pada sore hari ini. Mungkin langsung saya tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aldo. Sama-sama. Waalaikumsalam. Izin live ya.